Wanita mana yang tak bahagia jika mendapat warisan puluhan miliar? Tentu saja itu adalah Cecilia. Ketika mantan pacar Cecilia yang kasar bunuh diri dan mewariskan kekayaannya, Cecilia curiga kematian mantan pacarnya hanya tipuan belaka. Ketika serangkaian kejadian-kejadian aneh berubah menjadi hal yang mematikan untuk Cecilia. Cecilia pun berusaha membuktikan bahwa dirinya diburu oleh seseorang yang tidak terlihat. Oke, untuk kalian yang ingin dapat warisan puluhan miliar, silahkan subscribe dan like terlebih dahulu biar kita bisa cerita tentang film kemarin. Seorang wanita bernama Cecilia hanya hidup berdua bersama Adrian. Cecilia beranjak dari tempat tidurnya dan tak lupa Cecilia membawa obat penenang miliknya. Cecilia pun mengemasi barang-barangnya dan pergi ke sebuah ruangan yang dimana ruangan tersebut adalah ruang kontrol seluruh CCTV di rumah tersebut. Dan dia mematikan seluruh CCTV kecuali di kamarnya Adrian. Dia juga mematikan seluruh alarm untuk melancarkan misinya, yaitu kabur dari rumah. Saat berada di parkiran, anjingnya yang bernama Zeus mendatanginya dan gara-gara si anjing tersebut, alarm mobil pun berbunyi. Cecilia pun berlari dan memanjat pagar rumah tersebut hingga menuju ke jalan raya. Dan saat berada di jalan raya, ternyata Cecilia sudah berjanjian dengan adiknya yang bernama Emily. Cecilia, what is going on? Emily yang merasa kebingungan dengan keadaan kakaknya pun bertanya-tanya, namun belum sempat dijawab, tiba-tiba Adrian sudah sampai di sana. Dan Adrian pun memecahkan kaca mobil Emily. Mereka yang ketakutan pun akhirnya kabur, namun ternyata obat penenang yang dibawa Cecilia terjatuh dan di sini Adrian menemukannya. Dua minggu kemudian, sekarang Cecilia sudah tinggal bersama James yang seorang polisi dan anaknya yang bernama Sydney. James adalah teman kecil dari Emily dan sekarang dia menitipkan kakaknya di sana. Sudah 2 minggu Cecilia tidak berani keluar rumah karena ketakutan akan sosok Adrian. Begitu ketakutannya Cecilia terhadap Adrian, bahkan Emily saja dilarang menemuinya. Karena takut Adrian akan mengikutinya. Hingga suatu saat Emily datang dan menemuinya untuk menyampaikan berita bahwasannya Adrian sudah mati bunuh diri. Namun di sini Cecilia tidaklah percaya mengingat bagaimana perlakuan Adrian kepadanya yang sangat kasar dan ambisius terhadap dirinya. Apalagi Adrian sangat menginginkan seorang anak dari Cecilia. Tidak mungkin dia membunuh dirinya sendiri dengan semudah itu. Mengingat Adrian adalah seorang ilmuwan yang sangat berkompeten di bidang optik dan dia juga sangatlah kaya raya. Took birth control without him knowing it. He would hit you? Pada suatu saat akhirnya Cecilia berani pergi keluar rumah dan mengambil beberapa surat di kotak pos. Dan salah satu surat tersebut adalah untuk dirinya. Surat itu datang dari seorang pria yang bernama Tom. Tom adalah adik dari Adrian sekaligus dia menjadi pengacara Adrian. Dan akhirnya Cecilia pun menemui Tom ditemani oleh Emily. Dari pertemuan itu, Cecilia ternyata sudah mendapat warisan dari Adrian sebanyak total 5 juta dolar atau kalau dirupiahin ya sekitar 81,5 miliar yang akan dibayarkan secara berkala selama 4 tahun. Sebenarnya di sini Cecilia merasa ragu, namun dengan persyaratan yang mudah, yaitu Cecilia harus sehat secara mental dan tidak melakukan tindakan kejahatan, maka Cecilia akan mendapatkan warisan tersebut. Akhirnya, Cecilia pun menyetujui persyaratan tersebut. Cecilia pun memberikan hadiah untuk James sebuah tangga serta sebuah rekening tabungan yang akan Cecilia isi 10.000 dolar atau sekitar 163 juta rupiah per bulan sampai akhir tahun.
untuk keperluan sekolahnya Sydney, sebagai ucapan terima kasih karena keluarga James sudah mau membantunya. Said the other day that I was mature for my age. That's right. He did. Like, I guess we don't have anything at all. Pada suatu malam, dia merasakan keanehan di dalam kamarnya dan ia merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Keesokan paginya, Cecilia yang sedang memasak tiba-tiba saja masakannya terbakar dengan sendirinya. Namun beruntung karena Sydney dapat memadamkannya sebelum membakar seisi rumah. Pada malam harinya pun Cecilia tetap merasa cemas karena dia merasa ada orang lain di dalam rumah. Dia pun mengecek seisi rumah hingga keluar rumah, namun dia tidak menemukan seorang pun di sana. Saat tertidur tiba-tiba selimut Cecilia ada yang menarik. Cecilia pun terbangun dan langsung terkejut, sontak Cecilia langsung memanggil James. Cecilia benar-benar yakin ada orang lain di dalam kamarnya. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Di sini, James terus menjelaskan bahwa Cecilia tidak boleh terjebak dalam kenangan masa lalu yang akan merusak kehidupannya. Cecilia melakukan wawancara di sebuah perusahaan dan saat coba menunjukkan berkas-berkas yang ia punya, ternyata berkas itu tidak ada di dalam kopernya. Padahal dia sangat yakin telah menaruhnya di sana. Dan tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan, Cecilia pun pingsan mendadak. Other than that, you seem fine. Cecilia. Okay, so Cecilia pun dibawa ke rumah sakit dan di sana dia melakukan pemeriksaan. Saat sedang mandi di rumah, Cecilia mendapat telepon dari rumah sakit bahwa hasil pemeriksaan sudah keluar. Dan hasilnya adalah dia pingsan karena terlalu banyak mengkonsumsi obat penenang dan entah datang dari mana obat penenang miliknya yang hilang ternyata sudah ada di sana. Keesokan paginya, Cecilia ditemani James menemui Tom dan meminta tolong untuk memberitahu Adrian supaya menghentikan perbuatannya. Namun di sini Tom menyangkal bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Adrian karena dia sudah mati. Namun di sini Cecilia tidak percaya begitu saja, mengingat Adrian adalah seorang tokoh besar dalam bidang optik dan dia dapat melakukan hal-hal tersebut. Lagi-lagi di sini Tom meyakinkan bahwa Adrian sudah mati dengan menunjukkan foto mayat Adrian. I saw his body. Di suatu hari Cecilia mengunjungi Emily, namun Emily merasa marah karena sebelumnya ada email masuk dari Cecilia yang mengatakan bahwa dia tidak menyukai Emily. Dan lebih baik Emily mati saja. Namun di sini Cecilia meyakinkan bahwa bukan dia yang mengirimnya, melainkan Adrian lah yang sedang mengadu domba mereka. Di sini Emily tidak percaya dan malah menyuruh Cecilia untuk pergi berobat saja. Cecilia pun merasa tertekan dengan keadaan tersebut. Saat itu Sydney yang bersamanya berusaha menenangkan Cecilia. Dan tiba-tiba wajah Sydney ada yang menampar. Namun tentu saja bukan Cecilia yang melakukannya. Dan di sini James pun salah paham dan menganggap Cecilia lah yang memukulnya. James dan Sid pun meninggalkan rumah dan tinggallah Cecilia sendiri di rumah itu. hit me. Setelah kejadian yang dia alami, Cecilia pun suka ngomong sendiri dan di sini kalian mungkin sudah merasa kalau Cecilia udah gelo ya. Tapi entahlah. Dia mencoba menelepon Adrian dan ternyata nada dering HP-nya berada di atas loteng. Dia pun mengeceknya ke atas dan benar saja ada HP Adrian dan beberapa barang miliknya. Terlihat juga beberapa foto di mana Cecilia sedang tertidur. Tiba-tiba ada nomor tak dikenal mengirimnya pesan kejutan. Apa mungkin Adrian belum mati? Entahlah. Dan saat hendak turun dari loteng, Cecilia merasa ada yang janggal di tangga tempat dia naik.
Dan benar saja, Cecilia pun menyiramnya dengan cat putih dan terlihat ada sosok yang menunggunya di tangga. Teror pun terus berlanjut. Kali ini keran air menyala dengan sendirinya dan tiba-tiba saja Cecilia seperti ada yang mencekiknya dan mengangkatnya ke udara. Di sini terlihat ada yang menyerangnya namun sosok tersebut tidaklah terlihat. Setelah kejadian itu, Cecilia pun langsung pergi menuju ke rumah Adrian menggunakan GrabCar. Sesampainya di rumah tersebut, Cecilia meminta sang driver untuk menunggunya, karena Cecilia berniat untuk kembali ke kota. Cecilia pun langsung mengecek ke seluruh ruangan. Di salah satu ruangan dia melihat suatu alat yang sangat aneh, di mana alat tersebut terdapat banyak kamera. Di sini dia melihat bahwa ada sebuah kostum yang dapat menghilangkan wujud pemakainya. Dan di sini mulailah masuk akal, ada kemungkinan Adrian memang masih hidup dan menggunakan alat-alat tersebut untuk mengganggu kehidupan Cecilia. Cecilia hendak mengecek kostum tersebut, namun tiba-tiba anjingnya menggonggong dan itu berarti dia melihat seseorang. Cecilia pun mengambil kostum tersebut dan menyembunyikannya di dalam lemari. Dia sempat ketahuan, namun dia berhasil lari meninggalkan rumah. Cecilia pun menemui adiknya di sebuah restoran dan dia berniat untuk memberitahu Emily apa yang dia temukan. Namun belum selesai menjelaskan, tiba-tiba tenggorokan Emily ini digorok sebuah pisau yang melayang. Pisau itu pun tiba-tiba menuju ke tangan Cecilia dan di sini orang-orang menganggap Cecilia lah yang menjadi pembunuhnya. Akhirnya Cecilia pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi serta ditahan di sana. Karena dianggap kurang waras, Cecilia pun dibawa ke pusat perawatan. Cecilia pun diinterogasi dan James lah yang menginterogasinya. Dia coba menjelaskan sesuatu, namun karena penjelasan itu tidaklah masuk akal, James belum bisa menerimanya. Tell me you don't think I found it. Saat dalam ruang perawatan, Cecilia diberitahu oleh perawat bahwa dia sebenarnya sedang hamil dan kehamilannya baru 1 bulan. Keadaan menjadi semakin rumit karena Adrian memang mengharapkan seorang anak dari Cecilia. Ini akan membuat Adrian lebih berambisi lagi untuk tetap bersama Cecilia. Tom datang menemui Cecilia. Dia membawakan sebuah surat tentang warisan tersebut karena kondisi Cecilia sekarang yang dianggap kurang waras dan melakukan tindakan kejahatan. Namun dia menawarkan pilihan lain, yaitu dengan melahirkan anak tersebut dan kembali kepada Adrian. Di sini semakin meyakinkan sebenarnya Adrian memang masih hidup. Dan di sini Cecilia menolaknya mentah-mentah dan menjatuhkan semua barang-barang. Tanpa Tom sadari, Cecilia mengambil sebuah pulpen dari kopernya Tom dan membawanya masuk ke dalam ruang perawatan. We'll be watching. Dan tentu saja Cecilia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun saat Cecilia mencoba untuk melakukan bunuh diri menggunakan pulpen yang dia dapat dari kopernya Tom, tiba-tiba ada sosok yang muncul di sebelah Cecilia yang menggunakan kostum tersebut. Kesempatan ini digunakan Cecilia untuk menyerangnya, namun seorang polisi yang melihat kegaduhan di dalam sel, dia pun masuk ke sana. Namun apesnya, dia harus tersetrum oleh alatnya sendiri. Cecilia yang mencoba kabur dari ruangan tersebut sempat dihadang oleh beberapa polisi, tapi polisi-polisi tersebut harus jadi korban juga oleh sosok yang menggunakan kostum ini. Kostum tersebut nampaknya sudah agak error karena beberapa kali penyamarannya dapat terlihat dan di sini para polisi tidak berdaya karena mereka harus melawan sesuatu yang tidak terlihat dengan jelas. Sosok itu pun kabur namun Cecilia terus mengejarnya. Dengan pistol di tangan dia sempat menembaknya, namun sepertinya tidak terlalu banyak berpengaruh.
Cecilia terus mengejarnya hingga keluar parkiran, namun usahanya belum berhasil. Usahanya menjadi lebih sulit karena kondisi sekarang adalah hujan lebat. Tiba-tiba sosok itu datang dan mencengkram Cecilia dan mengancam akan membunuh Sydney. Sosok itu pun kabur menggunakan mobil. Begitu juga Cecilia yang mengejarnya dengan membajak sebuah mobil dari seseorang. Di tengah perjalanan Cecilia menghubungi James bahwa Sydney dalam bahaya. Sesampainya di rumah, ternyata James sedang diserang oleh sosok tersebut. Karena berusaha menolong anaknya, James kini harus jadi korban juga. Sekarang, dia babak belur karena serangan sosok tersebut. Namun, tiba-tiba Cecilia datang. Cecilia dapat menyelamatkan mereka dan Cecilia menembak sosok tersebut berkali-kali hingga tewas. Dan betapa terkejutnya dia setelah membuka topengnya, ternyata sosok itu adalah Tom. Bukannya Adrian. Rumah Adrian pun dilakukan penggeledahan dan ternyata Adrian masih hidup. Dia diikat dan disembunyikan di sebuah ruangan. Dan di sini James menyimpulkan bahwa Adrian adalah korban dari Tom. Namun lagi-lagi Cecilia tidak percaya itu. Dia beranggapan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Adrian. Akhirnya, Cecilia menghubungi Adrian bahwa dia ingin bertemu di rumahnya. Cecilia pun pergi ke rumah Adrian bersama James dan sepertinya mereka sedang melakukan penyelidikan terhadap Adrian. Setelah sampai di rumahnya, Cecilia meminta kepada Adrian untuk jujur kepadanya tentang apa yang sudah dia perbuat. Namun, di sini Adrian menyangkal dan dia tidak merasa melakukan perbuatan yang Cecilia tuduhkan. Cecilia pun tiba-tiba meminta izin untuk ke kamar mandi. Dan tiba-tiba Adrian yang duduk sendirian memotong lehernya sendiri dengan sebuah pisau. Kejadian itu terekam persis oleh CCTV dan dia pun terjatuh ke lantai dengan luka gorok di lehernya. Cecilia yang kembali dari toilet merasa kaget dan dia pun langsung menghubungi polisi. Sesaat setelah itu dia menghindari CCTV. James pun menanyakan apa yang sudah terjadi. Cecilia menjelaskan bahwa Adrian memotong lehernya sendiri dan itu terlihat jelas di kamera CCTV. Pada faktanya disinilah Cecilia yang membunuh Adrian. Dia menggunakan kostum buatan Adrian dan dia memanipulasi keadaannya supaya seolah-olah Adrian melakukan bunuh diri. Dan ini memang berhasil, tidak ada bukti yang memberatkannya bahwa dialah pembunuh Adrian. Dan film pun selesai.